Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Ya, puji Tuhan, sehat, jadi kabar baik. Iya. Eh, untuk sore ini Ibu, apa yang Ibu ingin bicarakan? Jadi begini Bu, eh, saya sebenarnya ingin sekali kalau dalam kelas saya itu murid-murid saya bisa belajar dengan lebih senang begitu. Karena kalau saya perhatikan Bu, ketika proses pembelajaran sementara berlangsung, biasanya anak-anak saya itu sepertinya selalu, walaupun tidak semua, tapi ada beberapa yang selalu mau keluar. Jadi banyak saja alasannya, ada yang alasannya ini, alasannya itu. Tapi kalau saya perhatikan, mungkin kayaknya mereka tidak senang dalam kelas, kayaknya tidak terlalu menarik begitu, tidak terlalu menarik mereka belajar, sehingga ya ada beberapa dari antara mereka yang sering keluar masuk dari kelas. Jadi ini yang menjadi seperti pergumulan saya Bu. Iya. Itu. Iya. Jadi pada sore ini Ibu ingin membahas tentang bagaimana siswa Ibu yang biasa tidak terlalu nyaman atau tidak terlalu betah di dalam kelas, dan Ibu ingin mencari bagaimana ya siswa Ibu agar betah di dalam kelas. Nah, pada percakapan kita kali ini, selain itu apa yang lagi yang Ibu ingin harapkan? Ya, jadi saya harapkan melalui percakapan kita pada saat ini, ya paling tidak saya bisa menemukan solusi, atau saya bisa menemukan cara atau trik apa yang saya bisa lakukan sehingga proses pembelajaran ke depan yang saya lakukan dalam kelas itu bisa lebih menarik bagi murid-murid. Mereka bisa lebih senang belajar sehingga mereka bisa lebih betah, dan mereka sudah tidak sering lagi untuk keluar masuk dalam kelas pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Karena juga kalau mereka itu terlalu banyak yang sering keluar masuk pada saat belajar, itu kan teman-teman yang lain juga yang masih ada yang konsentrasi untuk belajar juga, itu mereka bisa terganggu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi masalahnya Ibu, masalah Ibu dalam pembicaraan kita kali ini ya siswanya Ibu banyak yang kurang fokus ketika belajar. Nah, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahannya Ibu. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Ya, jadi kalau saya perhatikan sepertinya mereka memang tidak terlalu betah dalam kelas, karena ini saya hanya menduga mungkin karena cara mengajar saya mungkin yang kurang menarik bagi mereka, yang mungkin terlalu dominan, kurang bervariasi, sehingga kurang menarik lah bagi mereka ya, sehingga mereka tidak terlalu ingin lama-lama dalam kelas. Mereka ada yang beberapa yang selalu ingin keluar di luar kelas pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, jadi kalau dikategorikan dari angka 1 sampai 10, kondisi Ibu yang dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini, Ibu berada di angka berapa? Di angka 6 mungkin, angka 6. Di angka 6. Terus Ibu maunya kondisi idealnya setelah Ibu mencari solusi berada di angka berapa? Ya, paling tidak di angka 8 dulu, karena ini kan baru awal-awal masuk tahun ajaran, baru awal-awal memulai pembelajaran di kelas yang baru.
Jadi untuk di awal-awal ini mungkin paling tidak di angka 8. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran itu sudah berlangsung dengan baik, misalnya di pertengahan tahun atau mungkin di akhir-akhir tahun begitu, baru saya ingin untuk meningkatkan ke mungkin angka 9 kah, seperti itu. Baik Bu, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu mengharapkan bahwa kondisi Ibu sekarang itu kalau dikategorikan dari angka 1 sampai 10 berada di angka 8. Nah, saya ingin bertanya, apa ada yang Ibu bisa lakukan agar Ibu bisa mencapai kondisi ideal seperti yang Ibu inginkan? Iya. Jadi memang saya berpikir untuk bagaimana bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Ya, jadi memang ada beberapa cara yang saya sempat pikirkan untuk membuat suasana yang lebih menyenangkan dalam kelas saya. Ya, misalnya ya dengan mengubah metode mengajar saya yang selama ini saya lakukan sehingga membuat mungkin anak-anak kurang betah atau kurang menarik dalam belajar. Jadi saya akan mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, ya, sehingga anak-anak juga akan lebih tertarik ketika metode pembelajaran itu ya tidak itu terus. Ya, mungkin karena metodenya begitu-begitu sehingga mereka juga ada rasa bosan begitu, ada rasa jenuh dalam belajar sehingga kurang betah di dalam kelas begitu. Jadi berdasarkan tadi apa yang Ibu katakan, mungkin Ibu berpikir menduga-duga mungkin metode mengajar Ibu yang kurang bervariasi. Jadi Ibu ingin mencoba untuk menggunakan metode yang lebih menyenangkan bagi siswa. Nah, selain metode, apakah ada cara lain Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut dari permasalahan tersebut? Iya. Ya, jadi selain metode pembelajaran yang saya harus mungkin lebih tingkatkan, saya juga berpikir untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena dengan pembelajaran diferensiasi ini berarti itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat murid, sehingga harapan saya bahwa dengan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid, maka mereka pastinya karena mereka bisa belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka, sehingga dengan demikian mereka pastinya lebih tertarik lagi untuk belajar karena mereka sudah bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau apa yang mereka inginkan, seperti itu. Ya, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi sudah ada 2 cara yang Ibu akan mulai terapkan, yakni yang pertama dengan metode dan yang kedua dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk mewujudkan rencananya Ibu tersebut, siapa saja yang Ibu libatkan baik itu dalam merencanakan maupun dalam pelaksanaan rencana tersebut? Ya, jadi tentunya dalam melakukan atau mewujudkan sebuah tujuan itu, saya tidak akan bisa mencapai tujuan saya ketika saya akan bekerja sendiri. Tentunya saya akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Ya, yang pasti semua warga sekolah itu pasti saya akan libatkan dalam hal ini. Ya, murid-murid, ya pastinya, kemudian juga rekan-rekan guru. Keterlibatan rekan-rekan guru di sini ya mungkin saya akan bertanya kepada mereka atau meminta saran-saran kepada mereka. Mungkin di antara mereka ada yang sudah melakukan ini pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin mereka sudah ada yang menerapkan metode-metode yang lebih bervariasi dalam kelas mereka. Jadi
saya akan berkolaborasi dengan mereka, belajar dari mereka. Untuk itu juga saya bisa terapkan dalam kelas. Ya, kemudian juga kepala sekolah tentunya berhubungan dengan sarana dan prasarana yang akan saya gunakan di dalam mengajar. Jadi saya butuh dukungan dari mereka. Dan selain itu juga saya butuh juga dukungan termasuk dari orang tua, ya, karena anak kan lebih banyak waktunya di rumah. Jadi tentunya orang tua juga sangat berperan untuk bagaimana mereka mendukung anak-anak agar mereka bisa terbiasa untuk belajar. Karena pikiran saya juga bahwa mengapa mereka ini kurang aktif dalam belajar, kurang senang dalam belajar, karena mereka tidak terbiasa belajar. Jadi mereka belajar hanya ketika di sekolah. Ya, mungkin di rumah tidak belajar lagi. Mungkin di rumah mungkin lebih banyak main, sehingga sampai di sekolah pun begitu. Jadi butuh juga dukungan orang tua, bagaimana mereka juga di rumah mau mengarahkan anak-anak mereka, membiasakan anak-anak mereka untuk belajar di rumah, sehingga di sekolah juga mereka terbiasa untuk belajar. Begitu. Jadi pokoknya dari berbagai pihak lah dukungan itu saya butuhkan. Iya, menarik sekali Ibu ya. Jadi dalam pelaksanaan nanti rencananya Ibu untuk menciptakan kelas yang menyenangkan bagi siswa, ya Ibu butuh banyak dukungan dari warga sekolah, ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira kapan rencananya Ibu ini akan segera dimulai? Jadi rencana ini saya pikir semakin cepat dilakukan, semakin cepat dimulai itu semakin bagus. Jadi rencananya setelah masa MPLS selesai, setelah proses belajar mengajar kembali normal, itu saya akan langsung lakukan. Jadi secepatnya saya akan lakukan gitu. Iya. Kira-kira berapa lama yang waktu Ibu butuhkan? Maksudnya gambarannya berapa lama waktu yang Ibu butuhkan agar rencananya Ibu ini bisa berjalan dengan efektif? Ya, jadi ini kan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam kelas. Jadi yang saya harapkan itu adalah bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa menarik murid, yang bisa membuat murid itu betul-betul belajar dengan senang, aktif, semangat, ya, di dalam antusias di dalam belajar. Ya, saya harapkan itu akan berlangsung sepanjang mereka belajar dalam kelas saya. Jadi sepanjang tahun, ya, sepanjang mereka belajar bersama saya harapkan itu bisa terlaksana. Proses pembelajaran yang menyenangkan ini akan terus terjadi dalam kelas saya sepanjang mereka belajar bersama-sama dengan saya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Jadi Ibu melihat tingkat keberhasilannya rencananya Ibu nantinya ini ya dengan diterapkan secara terus-menerus ya Bu. Jadi mungkin ada yang belum terlalu efektif, jadi Ibu mungkin akan tindak lanjuti. Ya, baik Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencananya Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Jadi saya berkomitmen untuk melakukan ini dengan secara berkelanjutan, ya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan juga untuk melihat bagaimana ini proses pembelajaran yang saya terapkan nantinya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, tentunya akan ada refleksi atau akan ada evaluasi yang saya lakukan untuk melihat apa yang masih perlu ditingkatkan dan apa-apa saja yang sudah berhasil, yang sudah saya lakukan. Jadi itu akan menjadi komitmen bagi saya bahwa akan saya lakukan dengan secara maksimal melalui bahan-bahan mungkin refleksi atau evaluasi sepanjang ini hal yang tadi yang saya katakan itu saya lakukan.
gitu. Ya baik Bu, jadi Ibu berkomitmen akan melaksanakan rencananya Ibu itu dengan konsisten, kemudian akan terus merefleksi bagian mana yang perlu ditindaklanjuti. Nah, selain dukungan dari warga sekolah, apakah masih ada dukungan yang Ibu perlukan? Ya, saya kira semua dukungan yang berhubungan dengan tugas saya di sekolah itu saya butuhkan, termasuk juga mungkin ya dukungan dari ya keluarga saya sendiri di rumah, ya itu juga saya butuhkan, bagaimana mereka memberikan dukungan pada saat saya melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, karena ya biasanya juga seperti itu, ketika kita merasa senang ke sekolah, maka kita juga bisa mengajar dengan lebih senang. Tapi kalau misalnya dari rumah ada mungkin mood yang kurang baik, ya sehingga itu juga bisa berpengaruh pada saat kita melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Jadi selain dari tadi yang saya sebutkan, yang untuk warga sekolah, untuk orang tua murid, jadi termasuk juga mungkin dari keluarga di rumah, itu juga saya butuhkan dukungan mereka semua dan semua. Jadi mungkin saat ini masih belum saya sebutkan, tapi pada saat nantinya proses pembelajaran berlangsung, ya pastinya banyak pihak yang saya akan libatkan dukungannya. Mereka saya butuhkan. Ya, baik Ibu. Pastinya dalam mewujudkan agar terlaksananya dengan baik rencananya Ibu ke depan, ya pasti Ibu sangat membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama dari keluarga, ya. Dari percakapan kita kali ini, apa saja yang Ibu dapatkan? Jadi setelah kita melakukan percakapan pada saat ini, maka saya sedikit agak lega, beban saya sedikit mulai ringan begitu. Kalau selama ini saya terus berpikir apa yang saya harus lakukan untuk membuat pembelajaran di kelas saya itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, dan saat ini setelah adanya diskusi ini, maka saya bisa mendapatkan ide-ide apa-apa saja yang saya akan lakukan ke depan. Jadi ini sangat akan membantu saya untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan, apa yang menjadi tujuan saya, yaitu membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas saya. Iya. Jadi Ibu sekarang merasa lega ya, karena Ibu sudah bisa berbagi mengenai masalah yang Ibu hadapi selama ini. Apakah ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan? Ya, saya hanya mau menyampaikan bahwa semoga apa yang menjadi tujuan saya ini bisa tercapai. Ya, saya juga akan membutuhkan dukungan dari Ibu. Suatu saat mungkin kembali saya akan berkonsultasi dengan Ibu. Kalau misalnya dalam proses pelaksanaannya sebentar ada hal-hal yang mungkin ingin saya tanyakan lebih jauh, jadi saya mungkin akan kembali bertanya kepada Ibu, seperti itu. Iya. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu kali ini. Saya tidak sabar ingin mendengarkan hasil rencananya Ibu yang nantinya akan Ibu terapkan di kelasnya Ibu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Ibu pada hari ini. Selamat sore, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Selamat sore.